Senku, seorang pemuda jenius yang sangat menyukai sains. Sejak kecil, dia sudah membaca banyak buku sains dan bahkan melakukan eksperimen. Mulai dari mengutak-atik barang elektronik sampai dengan membuat roket kecil-kecilan. Dia juga memiliki dua teman yang selalu membantunya melakukan eksperimen. Mereka adalah Taiju dan Yuzuriha. Memasuki masa SMA, Senku menjadi ketua penelitian sains di sekolahnya. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja muncul cahaya hijau yang menyelimuti dunia. Cahaya tersebut membuat semua orang menjadi batu. Namun, cahaya itu hanya berpengaruh terhadap manusia dan burung walet saja, sedangkan hewan lainnya tidak terpengaruh. Selain itu, meskipun sudah menjadi batu, namun manusia masih belum mati. 3.700 tahun telah berlalu semenjak umat manusia menjadi batu. Senku pun akhirnya terlepas dari pembatuan. Begitu terbebas, tentu saja dia berpikir cara untuk bertahan hidup. Hal pertama yang dilakukannya adalah membuat benda tajam dari batu. Setelah itu, dia membuat tali dari dahan pohon, lalu dirangkai dengan kayu sehingga menjadi alat pemantik api. Dia juga membuat tombak yang digunakan untuk berburu. Namun sayangnya, kekuatan fisiknya cukup lemah. Menyadari bahwa dia mempunyai fisik yang lemah, Senku menggunakan kecerdasannya untuk membuat jebakan dan akhirnya berhasil menangkap seekor rusa. Peralatan dari batu, api, dan juga makanan berhasil didapatkan. Tahap selanjutnya adalah membuat tempat tinggal dan pakaian. Dalam beberapa bulan, Senku akhirnya berhasil memenuhi kebutuhan dasar manusia. Setelah itu dia berpikir untuk mencari bantuan dari orang lain, karena bertahan hidup sendirian adalah sesuatu yang sangat melelahkan. Selain melelahkan, pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Jadi sehebat apapun Senku, tetap saja dia membutuhkan interaksi dengan orang lain. Lagi pula, semakin banyak manusia, maka semakin mudah juga untuk bertahan hidup. Orang pertama yang dicari Senku adalah teman masa kecilnya, yaitu Taiju. Namun, dia masih belum mengerti bagaimana caranya lepas dari pembatuan. Dia berpikir bahwa dia bisa terlepas karena pengikisan alami. Lalu kenapa hanya dia saja yang terbebas, sedangkan orang lain tidak? Dia pun menyimpulkan bahwa ada faktor eksternal. Kemudian, dia pun menyadari bahwa saat menjadi batu, tubuhnya berada di dekat gua. Dia memasuki gua itu dan menemukan tetesan air yang tercampur dengan kotoran kelelawar. Kotoran kelelawar tersebut membentuk senyawa kimia yang disebut dengan asam nitrat. Kemudian, dia mencoba meneteskan asam nitrat pada sedikit rambutnya yang masih membatu. Ternyata, dugaannya benar. Asam nitrat berhasil mengkorosi batu pada rambutnya. Setelah itu, dia langsung mengumpulkan cairan itu, lalu menyiramkannya kepada Taiju. Namun, di luar dugaan, cairan itu tidak bisa memecah batu pada Taiju ataupun orang lain. Lalu kenapa asam nitrat bisa membebaskan Senku, akan tetapi tidak dengan orang lain? Karena pada saat menjadi batu, Senku tidak berhenti berpikir. Selama ini, dia selalu menghitung detik per detik sehingga dia bisa mengetahui sudah berapa lama dia menjadi batu. Tetesan asam nitrat ditambah dengan energi otaknya yang selalu berpikir menyebabkan pengikisan pada batu. Hal inilah yang juga menjelaskan kenapa pengikisan batu dimulai dari kepala. Senku tidak punya pilihan lain. Dia membawa Taiju ke dalam gua dan meletakkan tubuhnya di bawah tetesan asam nitrat. Dia hanya bisa berharap bahwa Taiju akan bangkit dengan tekadnya. Taiju mungkin seseorang yang cukup tolol, namun dia memiliki semangat yang kuat untuk bertahan hidup. Selama dia menjadi batu, kesadarannya tetap terjaga sehingga asam nitrat berhasil membebaskannya dari pembatuan. Setelah terbebas, dia menemukan pesan dari Senku yang tertulis di pohon. Dia mengikuti petunjuk itu dan akhirnya dia bertemu dengan Senku. Semenjak Taiju terbebas, beban Senku menjadi semakin ringan. Segala pekerjaan yang membutuhkan otak akan ditanggung oleh Senku, sedangkan pekerjaan yang membutuhkan otot akan ditanggung oleh Taiju. Kemudian, rencana Senku yang selanjutnya adalah mencari tahu bagaimana caranya untuk membebaskan orang lain dari pembatuan. Kunci utamanya adalah asam nitrat. Dia masih harus mencari cara supaya asam nitrat bisa digunakan untuk semua orang. Karena tidak semua orang memiliki energi otak seperti Senku ataupun semangat juang yang tinggi seperti Taiju. Kemudian Senku berpikir untuk membuat zat kimia yang disebut dengan nital. Nital bisa didapatkan dengan mencampur asam nitrat dengan etanol. Etanol sendiri bisa diekstrak dari alkohol.
Lalu tiba-tiba saja Taiju mempunyai ide untuk membuat alkohol dari fermentasi anggur. Kebetulan pada saat dia mencari makanan, dia menemukan banyak sekali anggur liar. Setelah 3 minggu lamanya, akhirnya anggur mereka sudah menjadi wine. Lalu wine itu dipanaskan untuk mengekstrak etanol. Pada akhirnya perjuangan mereka membuahkan hasil yang memuaskan. Mereka melakukan uji coba kepada burung walet dan berhasil membebaskannya dari pembatuan. Cairan ajaib pemecah batu akhirnya berhasil ditemukan. Setelah itu, mereka berniat untuk membebaskan Yuzuriha. Kemudian, ketika mereka berjalan, tiba-tiba mereka diserang oleh kawanan singa. Seketika itu juga, mereka segera melarikan diri. Kemudian, Taiju mempunyai ide untuk membebaskan seorang laki-laki yang dijuluki primata terkuat yang bernama Shishio Tsukasa. Mereka tidak punya pilihan lain. Mereka hanya bisa meminta bantuan Tsukasa untuk melawan singa tersebut. Setelah berhasil terbebas, Tsukasa dengan mudahnya membunuh singa tersebut dengan tangan kosong. Senku dan Taiju kini mendapatkan satu bantuan lagi. Untuk membalas budi, Tsukasa akan membantu mereka berburu hewan untuk dimakan. Namun, meskipun begitu, Senku merasa khawatir dengan Tsukasa. Dia adalah manusia terkuat. Bagaimana jika nantinya dia berubah menjadi jahat? Dalam dunia batu ini, Tsukasa tidak terkalahkan. Hal ini membuat Senku diam-diam berencana untuk membuat senjata. Jika suatu saat Tsukasa berubah, maka Senku bisa melawannya dengan menggunakan senjata tersebut. Keesokan harinya, saat mereka berada di pantai, Tsukasa menceritakan tentang masa lalunya. Waktu itu, dia sedang mencari kerang untuk adiknya. Lalu, tiba-tiba saja, seorang pria menghajarnya dengan alasan bahwa Tsukasa telah mencuri kerang-kerang tersebut. Kejadian inilah yang membentuk karakter Tsukasa sampai sekarang. Dia menganggap bahwa semua orang tua sangat serakah dan tidak layak untuk dibebaskan dari pembatuan. Dia takut jika nanti peradaban kembali normal, para penguasa dan orang-orang kaya akan menindas orang-orang yang lemah. Dia tidak mau jika dunia batu yang sekarang ini dikotori oleh orang-orang yang menurutnya busuk. Dia menganggap bahwa dunia batu ini adalah kesempatan untuk memperbaiki dunia. Bahkan, dia juga tidak mau jika dunia ini kembali modern seperti sebelumnya. Menurutnya, jika teknologi menjadi modern, maka manusia akan berperang dan hanya akan merusak dunia ini, sama seperti di kehidupan yang sebelumnya. Oleh karena itu, dia meminta Senku untuk membangkitkan orang-orang pilihannya saja. Namun, justru sebaliknya, Senku berniat untuk membebaskan semua orang dan memajukan teknologi modern. Hal ini pun menimbulkan konflik antara Senku dan Tsukasa. Tak lama kemudian, Taiju datang dan mengatakan sesuatu tentang asam nitrat. Dari situ, Tsukasa mengetahui cara untuk membangkitkan manusia dari pembatuan. Dia pun segera pergi menuju ke gua sumber dari asam nitrat. Sementara Senku dan Taiju berencana untuk melarikan diri. Tapi sebelum itu, mereka akan membebaskan Yuzuriha terlebih dahulu. Setelah Yuzuriha terbebas, mereka bertiga pun pergi ke sebuah gunung untuk mencari bahan untuk membuat senjata. Rencana Senku adalah dia akan membuat bubuk mesiu lalu dijadikan senjata api. Biar sekuat apapun Tsukasa, tetap saja dia akan mati jika ditembak. Tak hanya kuat, tapi Tsukasa juga cukup pintar. Ketika dia kembali ke markas, dia mengetahui bahwa Senku pergi ke gunung untuk mencari bahan mesiu. Dia pun segera bergegas menuju ke tempat Senku. Jika tidak, dia sudah pasti kalah. Sementara itu, terjadi kecelakaan ketika Senku dan kawan-kawan membuat bubuk mesiu. Mereka tidak sengaja meledakkan bubuk itu dengan menggunakan batu. Dalam sekejap, lokasi mereka langsung diketahui oleh Tsukasa. Namun, di saat yang bersamaan, tiba-tiba muncul ledakan dari arah lain. Ledakan itu seolah-olah memberikan sinyal kepada Senku. Artinya, ada orang lain yang masih bertahan hidup selain mereka berempat. Tak lama kemudian, Tsukasa sampai di tempat Senku. Dia juga membuat Yuzuriha sebagai tawanan. Tsukasa meminta Senku untuk memberikan resep asam nitrat. Jika tidak, Yuzuriha akan dibunuh. Senku pun memberikan resep tersebut kepada Tsukasa. Dia mengatakan bahwa asam nitrat masih membutuhkan alkohol supaya bisa berfungsi. Setelah mengetahui resep tersebut, Tsukasa memutuskan untuk membunuh Senku. Karena jika Senku dibiarkan hidup, dia akan tetap merubah dunia batu ini menjadi modern. Dengan satu serangan, Tsukasa berhasil mematahkan leher Senku. Setelah kejadian itu,
Taiju meledakkan bubuk mesiu yang tersisa. Lalu, dia menggunakan asap dari ledakan tersebut untuk melarikan diri. Setelah menjauh dari Tsukasa, Taiju mencoba memberikan pertolongan pertama kepada Senku. Namun, semuanya sia-sia saja. Kemudian, dia menyadari bahwa di leher Senku ada bagian kecil yang masih menjadi batu. Kemudian, Taiju menyiramkan cairan asam nitrat pada leher Senku. Lalu, yang terjadi adalah syaraf pada leher Senku berhasil pulih bersamaan dengan hancurnya batu pada lehernya. Hal ini berhasil membuat Senku bangkit dari kematian. Setelah itu, Senku menyusun rencana baru untuk menghadapi Tsukasa. Dia meminta Taiju dan Yuzuriha untuk bergabung dengan Tsukasa sebagai mata-mata. Sedangkan Senku akan mencari orang yang sebelumnya mengirimkan sinyal asap. Pada akhirnya, mereka pun berpisah. Mulai dari sini, Tsukasa akan mendirikan kerajaan sesuai dengan idealismenya. Sedangkan Senku akan mendirikan kerajaan yang berfokus pada sains. Di sisi lain, Tsukasa bertemu dengan seorang wanita yang bernama Kohaku. Kemudian, tiba-tiba saja dia langsung menyerang Tsukasa. Ternyata, Kohaku adalah orang yang sebelumnya mengirimkan sinyal asap. Dia menyerang karena sebelumnya dia melihat Tsukasa yang membunuh Senku. Tsukasa mencoba menganalisa dari mana Kohaku berasal. Dilihat dari wawasannya, Kohaku menyebut sains sebagai sihir. Artinya, Kohaku adalah orang primitif. Dia bukanlah orang modern yang terbebas dari pembatuan. Berdasarkan hal itu, Tsukasa memutuskan untuk tidak membunuhnya. Dia hanya mengincar orang-orang dengan ilmu sains, supaya dunia ini tidak menjadi modern seperti sebelumnya. Dia pun membuat Kohaku terjebak di bawah pohon dan tidak bisa bergerak. Tak lama kemudian, Senku bertemu dengan Kohaku yang masih terjebak. Dia pun segera membuat katrol untuk mengangkat pohon tersebut. Setelah itu, Kohaku mengajaknya ke sebuah desa tempat dia tinggal. Sesampainya di sana, dia diperkenalkan dengan dua penjaga desa yang bernama Kinro dan Jinro. Sama seperti Kohaku, mereka berdua adalah orang primitif yang tidak memahami sains. Namun, secara mengejutkan, ada satu orang penduduk yang tertarik dengan sains. Dia bernama Chrome. Sejak kecil, dia sangat suka mengumpulkan berbagai jenis batu dan melakukan eksperimen. Jika percobaannya berhasil, dia menyebutnya dengan sihir. Senku pun masuk ke tempat Chrome dan memeriksa berbagai macam jenis bahan-bahan sains. Dia juga menemukan banyak tanaman obat di sana. Kemudian, Chrome menceritakan bahwa dia memang sedang berusaha mencari obat untuk Ruri. Ruri adalah anak dari kepala desa, sekaligus kakak dari Kohaku. Dia sedang menderita penyakit bawaan dan hanya bisa pasrah. Namun, sebagai adik yang baik, Kohaku setiap harinya mengambil air hangat untuk Ruri. Mendengar keadaan Ruri, Senku berniat untuk membuatkannya obat antibiotik. Namun, membuat antibiotik di zaman batu tidaklah mudah karena keterbatasan alat dan juga teknologi. Untuk membuat antibiotik, mereka harus melewati berbagai tahapan dan juga membuat alat-alat yang diperlukan. Pertama-tama, mereka akan membuat besi. Senku, Chrome, dan Kohaku segera pergi ke sungai terdekat untuk mengumpulkan pasir besi. Mereka juga mendapatkan bantuan dari satu penduduk desa yang bernama Suika. Setelah terkumpul, pasir besi harus dipanaskan pada suhu 1500 derajat. Namun, ada satu masalah, yaitu tenaga mereka berempat tidak cukup untuk mencapai suhu 1500 derajat. Artinya, mereka membutuhkan bantuan dari penduduk desa yang lain. Untuk membujuk penduduk desa, Senku berencana untuk membuat makanan dari zaman modern. Pertama-tama, mereka mengumpulkan tanaman ekor tupai yang akan diolah menjadi tepung. Setelah menjadi tepung, kemudian dicampur dengan telur, lalu diaduk sampai menjadi adonan. Adonan dipotong tipis-tipis dan direbus. Kemudian kuahnya memakai kaldu ayam dan ikan. Lalu ditambah dengan daging dan jadilah makanan modern, yaitu ramen. Sesuai dugaan, semua penduduk desa sangat menyukai ramen. Lalu, di tengah-tengah acara makan, tiba-tiba muncul seseorang yang bernama Asagiri Ken. Sama seperti Senku, dia adalah manusia modern yang dibebaskan oleh Tsukasa. Di kehidupan yang sebelumnya, dia adalah seorang pesulap atau mentalis. Maksud kedatangannya di desa ini adalah menjadi mata-mata dan memastikan bahwa Senku sudah benar-benar mati. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, sebenarnya dia sangat mengagumi Senku. Tak lama kemudian, setelah mereka berhasil membuat besi, tahap selanjutnya adalah membuat generator listrik. Batang besi tersebut akan dililit tembaga, lalu dibawa ke dataran tinggi supaya terkena petir. Setelah itu, jadilah sebuah magnet yang kuat. Kemudian, magnet tersebut digunakan untuk menjadi generator listrik.
Ketika malam tiba, Senku pun menunjukkan kepada semua orang tentang apa itu listrik. Dia naik ke atap rumah dan menyalakan lampu dengan listrik tersebut. Setelah kejadian itu, tiba-tiba Gen diserang oleh salah satu penduduk desa. Dia menderita luka yang cukup parah, namun dia masih bertahan hidup. Dia pun dirawat oleh Senku dan kawan-kawan. Lalu, setelah beberapa hari, lukanya sembuh dan dia segera kembali ke tempat Tsukasa. Namun, sebelum dia pergi, dia meminta Senku untuk membuatkan sebotol cola untuk dirinya. Artinya, Asagiri Gen kini berpihak kepada kerajaan Senku. Mata-mata Senku sekarang ada 3. Mereka adalah Taiju, Yuzuriha, dan juga Asagiri Gen. Setelah diselidiki lebih lanjut, akhirnya mereka tahu bahwa yang menyerang Asagiri Gen adalah penduduk desa yang bernama Magma. Dia adalah petarung terkuat nomor 2 di desa. Kenapa nomor 2? Karena nomor 1-nya adalah Kohaku. Magma juga merupakan kandidat terkuat untuk menjadi kepala desa. Di desa ini terdapat sebuah tradisi turnamen pertarungan. Pemenang dari turnamen tersebut akan menikahi Ruri dan juga menjadi kepala desa. Pada turnamen tahun lalu, Magma dikalahkan oleh Kohaku. Namun, karena Kohaku adalah seorang perempuan sekaligus adik dari Ruri, maka kemenangannya tidak dianggap. Nah, karena turnamen tersebut belum menghasilkan pemenang, maka turnamennya akan diulang. Jadi, rencana Senku selanjutnya adalah menggagalkan Magma untuk menjadi kepala desa. Jika Magma memenangkan turnamen, dia akan menikah dengan Ruri. Dan, rencana untuk menyembuhkan Ruri akan menjadi semakin sulit. Mereka pun segera membagi tugas. Kinro dan Ginro akan berlatih bersama Kohaku. Sedangkan Senku dan Chrome membuat antibiotik. Benda yang dibutuhkan Senku saat ini adalah wadah dari kaca. Setelah mendapatkan bahan yang diperlukan, mereka pun segera memulai proses pembuatan kaca. Sebelum membuat wadah, Senku membuatkan kacamata untuk Suika. Suika adalah seorang anak yang menderita rabun jauh. Kacamata buatan Senku dipasang pada topeng yang biasa dipakai Suika. Pada akhirnya, Suika pun menangis bahagia melihat pemandangan dunia yang begitu indah. Setelah itu, mereka segera membuat wadah dari kaca. Namun sayangnya, mereka tidak bisa membentuk wadah yang baik. Kemudian, Chrome mengingat bahwa ada satu penduduk desa yang mempunyai keterampilan yang tinggi. Dia adalah seorang kakek-kakek yang bernama Kaseki. Dialah orang yang mendesain jembatan dan juga peralatan yang ada di desa. Dengan bantuan Kaseki, akhirnya Senku berhasil mendapatkan peralatan dari kaca. Kemudian, tahap selanjutnya adalah mengambil asam sulfat dari sumbernya. Untuk mengambil asam sulfat ternyata tidak mudah, karena asam sulfat adalah senyawa kimia yang mengandung racun. Oleh sebab itu, Senku akan membuat masker untuk menahan gas beracun. Pada akhirnya, mereka pun berhasil mengambil asam sulfat dari sumbernya. Setelah itu, hanya ada satu bahan lagi yang mereka butuhkan, yaitu sake. Namun, kali ini mereka tidak berniat untuk membuatnya, tapi mereka mengincar pesta minum-minum setelah turnamen pertarungan. Keesokan harinya, turnamen pertarungan desa segera dimulai. Senku, Chrome, Ginro, dan juga Kohaku, mereka semua akan mengikuti turnamen. Dalam pertarungan ini, Magma menggunakan cara licik. Dia menculik Suika dan menyembunyikannya di suatu tempat untuk membuat Kohaku khawatir. Tujuan utamanya adalah membuat Kohaku didiskualifikasi karena dia adalah petarung terkuat di desa. Pertarungan pertama adalah Magma melawan Ginro. Ginro adalah petarung yang kuat, namun dia memiliki kekurangan, yaitu dia menderita rabun jauh, sama seperti Suika. Menyadari hal ini, Suika memberikan topengnya kepada Ginro. Lalu dalam sekejap, dia bisa mengantisipasi semua serangan Magma. Kemudian, Magma melakukan cara yang licik. Dia protes bahwa Ginro sudah melakukan kecurangan karena memakai topeng. Lalu, di saat Ginro lengah, Magma menyerangnya dari belakang. Pada akhirnya, pertarungan pertama berhasil dimenangkan oleh Magma. Pertarungan selanjutnya adalah Kohaku melawan Senku. Namun, karena Kohaku tidak berada di lokasi, dia pun didiskualifikasi. Pada akhirnya, Senku lah yang maju ke babak selanjutnya. Pertarungan selanjutnya, Chrome melawan Magma. Sudah pasti, Chrome akan kesulitan melawan Magma. Perbandingan kekuatan fisik mereka sangat-sangat jauh. Chrome dihajar habis-habisan dan terluka cukup parah.
Namun, dia menemukan satu cara untuk mengalahkan magma, yaitu menggunakan kacamata milik Suika. Dengan kacamata itu, Chrome berhasil membakar tubuh magma dengan bantuan sinar matahari. Setelah itu, pertarungan finalnya adalah Senku melawan Chrome. Namun, di luar dugaan, Chrome yang terluka parah tidak sanggup lagi untuk bertarung. Pada akhirnya, yang berhasil menjadi kepala desa adalah Senku. Setelah turnamen selesai, Senku mendapatkan sake dan segera memproses pembuatan obat. Setelah jadi, dia pun segera memberikan obat itu kepada Ruri. Lalu, setelah beberapa hari rutin minum obat, Ruri akhirnya sembuh dari penyakitnya. Setelah semua itu, Senku yang sekarang sudah dipercaya oleh semua penduduk desa. Dia juga sudah diakui sebagai kepala desa yang baru. Kemudian, Ruri menceritakan tentang sejarah desa. Senku sangat terkejut bahwa nama desa itu adalah Desa Ishigami, sama persis dengan namanya, yaitu Senku Ishigami. Sebelum insiden pembatuan, ayah Senku yang bernama Byakuya Ishigami adalah seorang astronot perwakilan dari Jepang. Di kala itu, terdapat 6 orang astronot yang berada di luar angkasa. Mereka adalah Byakuya Ishigami, Lilian Weinberg, Shamil, Daria, Yakob, dan Connie. Beberapa waktu kemudian, insiden pembatuan terjadi. Para astronot menyaksikan cahaya hijau dari luar angkasa. Melihat kejadian itu, para astronot memutuskan untuk kembali ke bumi. Kemudian mereka berenam, bertahan hidup di sana, berkembang biak, dan membangun peradaban yang baru. Artinya, seluruh penduduk desa Ishigami adalah keturunan dari 6 astronot, termasuk ayah Senku. Beberapa hari kemudian, desa Ishigami dikejutkan dengan serangan dari pasukan Tsukasa. Serangan ini dipimpin oleh tangan kanan Tsukasa yang bernama Hyuga. Sama seperti Tsukasa, dia juga mempunyai kemampuan bertarung yang hebat. Untuk mengatasi hal ini, Senku menggunakan bubuk mesiu untuk menggertak. Dia mengatakan bahwa kerajaan sains sudah membuat senjata api dalam jumlah besar. Hal ini membuat pasukan Tsukasa mundur untuk sementara. Senku pun segera memanfaatkan kesempatan ini untuk mempersiapkan diri. Dia memprediksi bahwa pasukan Tsukasa akan kembali menyerang ketika badai tiba, karena senjata api milik Senku tidak akan bisa digunakan dalam keadaan badai. Untuk menghadapi serangan, Senku membuat pedang Jepang atau katana. Dengan kemampuan bertarung Kohaku, Kinro, dan Magma ditambah dengan kekuatan katana, kerajaan sains berhasil menghancurkan senjata batu milik pasukan Tsukasa. Namun ternyata, Hyuga sudah mempersiapkan serangan kejutan. Muncul lagi seseorang yang kuat yang bernama Homura. Dia membakar desa ketika Senku fokus menghadapi Hyuga. Kemudian, Suika berinisiatif mengalihkan perhatian dari pasukan Hyuga. Dia berlari menuju ke sumber asam sulfat. Mengetahui hal ini, Senku dan Kohaku segera bergegas mengikuti Suika dengan membawa masker. Pada akhirnya, beberapa pasukan Tsukasa tewas karena menghirup gas beracun. Sementara Hyuga dan Homura terjebak di atas pohon untuk menghindari gas beracun. Untuk sementara, peperangan ini berhasil dimenangkan oleh kerajaan sains. Kemudian, untuk mengantisipasi serangan berikutnya, Senku berencana untuk membuat telepon. Kenapa dia tidak membuat senjata api? Karena dia kekurangan bahan. Untuk membuat mesiu, dibutuhkan asam nitrat dan juga kerang. Sedangkan sumber asam nitrat sudah dikuasai oleh Tsukasa. Mau tidak mau, Senku harus mengubah strategi. Senku berniat membuat telepon karena pertukaran informasi adalah sesuatu yang sangat penting dalam peperangan. Dengan telepon, seseorang bisa menjadi mata-mata dan membocorkan kelemahan musuh. Tentu saja, untuk membuat telepon membutuhkan proses yang panjang. Pertama-tama, Senku membuat roda gear untuk mengurangi beban tenaga manusia. Kemudian, roda gear dikembangkan lagi menjadi kincir air. Kincir air kemudian digabung dengan generator dan jadilah PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Tahap selanjutnya adalah membuat wadah penyimpan listrik, yaitu baterai. Setelah baterai, mereka pun membuat bohlam. Kemudian, baterai dan bohlam akan digunakan untuk menggali di dalam gua yang gelap. Yang mereka cari di dalam gua adalah logam terkuat yang disebut dengan tungsten. Setelah mendapatkan semua bahan, Senku bersama semua penduduk kerajaan sains akhirnya berhasil membuat telepon. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya?
Season 2-nya akan dirilis di tahun 2021. Dr. Stone Season 1 selesai.